Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Widi Dwinanda dalam program Travelogue Kemnaker, sebuah program persembahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung implementasi program padat karya infrastruktur dan program tenaga kerja mandiri di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan mengunjungi Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Daerah berjuluk Tuban Bumiwali ini telah mendapatkan kucuran bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, utamanya kepada kelompok masyarakat dan lembaga melalui program padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri. Kini beragam kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan program padat karya infrastruktur dan TKM telah dilakukan dan hasilnya pun dapat dirasakan oleh warga. Lalu, seperti apa semangat warga desa dalam memanfaatkan program dan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, serta bagaimana pula warga Tuban memanfaatkan program-program yang dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja baru, serta mengembangkan potensi di daerahnya? Saya akan ajak Anda untuk melihatnya dari dekat. Mari kita ikuti liputannya. Rekan Nakar, penjelajahan saya ke Jawa Timur kali ini adalah ke Kabupaten Tuban. Daerah berjuluk Bumi Wali atau Bumi Ronggolawe yang terus berupaya mengatasi persoalan pengangguran dan meningkatkan perekonomiannya. Upaya itu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tuban bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Halo rekan Naker, sekarang aku lagi ada di Tuban. Aku mau mendatangi beberapa desa untuk menemui beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Siapa aja mereka? Ayo ikut. Perjalanan di Tuban kali ini saya mulai dengan mengunjungi Gedung Muslimat NU Cabang Tuban. Di sini saya melihat dari dekat ibu-ibu yang sedang mengikuti pembekalan penciptaan wirausaha melalui tenaga kerja mandiri atau TKM, berupa pelatihan menyulam atau bordir jilbab. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program TKM dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2020 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya melihat semangat ibu-ibu ini untuk belajar dan memanfaatkan bantuan dari Kemnaker RI ini dengan penuh antusias. Halo rekan Naker, sekarang aku lagi ada di ruang Muslimat NU Tuban. Nah, di sini lagi ada penciptaan wirausaha baru dari Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nih, di sini lagi bareng sama Mbak Liva. Mbak Liva, gimana perasaannya ikut? Kalau perasaan saya yang pastinya senang dan bersyukur ya ikut pelatihan ini. Karena saya di rumah kan sebagai ibu rumah tangga. Nantinya kalau aku udah ikut pelatihan ini udah mahir, otomatis saya bisa berkreativitas lah, maksudnya bisa mengisi waktu senggang. Selain saya mengurus anak saya juga bisa menyulam, membordir gitu. Berarti ini pelatihannya udah berapa hari? Ini pelatihannya udah hari kedua. Hari pertama kemarin itu dilatih menyulam dengan benang. Hari ini materinya melatih menyulam dengan pita, dan nantinya hari ketiga dilatih juga basic-basicnya untuk menjahit dan juga untuk dilatih juga materi untuk pemasarannya nanti online gitu. Berarti kalau udah sampai persiapannya sampai pemasarannya ya. Berarti harapan ke depan itu apa, Mbak? Harapannya nanti dengan adanya ini pelatihan ini, saya berharap gitu bisa lebih mahir lagi untuk menyulam. Kalau udah mahir nanti kan diajarkan juga pemasarannya. Nanti insya Allah bisa juga untuk memasarkan produk ini kalau udah pinter ya. Nanti kalau sudah mahir bisa berharapnya juga punya butik sendiri gitu. Oh, keren. Ya, berarti manfaatnya juga banyak banget ya. Iya, untuk membantu juga perekonomian keluarga, membantu suami gitu. Ada pemasukan sendiri gitu. Semoga cita-citanya tercapai. Amin.
Amin. Amin. Kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan di tengah masyarakat yang tergabung dalam organisasi Muslimat NU ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Tenaga Kerja yang turut memberikan pendampingan serta pengawasan sebagai bagian dari sinergi lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. Alhamdulillah kami Muslimat NU Cabang Tuban telah menerima program penciptaan tenaga baru yaitu tenaga kerja mandiri untuk kaum perempuan, dan kami atas nama pimpinan cabang Muslimat NU mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Tenaga Kerja yang telah memberikan program ini sehingga kemanfaatannya kepada anak-anak didik kami dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja baru dan menambah income pemasukan dari kesejahteraan keluarga masing-masing. Yang kami terima bantuan ini adalah program pelatihan, yang mana pelatihan ini kita melaksanakan pelatihan menyulam dan bordir jilbab, yang mana sekarang ini yang sedang tren adalah jilbab-jilbab yang kreasi-kreasi jilbab yang kalau yang sudah beredar itu ini yang baru, jadi program baru, artinya menyulam jilbab ini adalah yang ngetren saat ini. Semangat untuk belajar, semangat untuk memulai wirausaha, dan tentunya ini semua akan menjadi dasar bagi kemandirian kelompok perempuan sebagai bagian dari ikhtiar untuk maju dan menjadikannya sebagai ladang ibadah. Sebuah pengalaman yang menyenangkan sekaligus membanggakan dapat melihat dari dekat dan berinteraksi secara langsung dengan ibu-ibu Muslimat NU ini. Sisi lain daerah Tuban adalah desa-desa yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Salah satunya adalah Desa Gelagasari. Tak hanya dilintasi sungai, namun beberapa bagian desa ini di musim hujan juga dilimpahi luapan air yang membanjiri jalanan desa. Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui program Padat Karya Infrastruktur memberi bantuan berupa pembangunan penopang dinding jalan, sehingga jalanan tetap awet serta memberi pendapatan bagi warga desa pada saat pelaksanaan program ini. Sekarang aku lagi ada di Desa Gelagasari Tuban. Di sini adalah desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sekarang aku lagi bareng sama Bapak Imam, Sekretaris Desa. Bapak di sini dapat bantuan apa aja? Kami di Desa Gelagasari mendapat bantuan dari Kementerian berupa padat karya di tahun 2019. Kebetulan kami di daerah yang rawan banjir, sehingga kami sangat membutuhkan TPT, tembok penahan jalan, dan kemarin dapat kita wujudkan menjadi 115 meter dengan tinggi 1 meter. Dan plus ada pelebaran jalan sekitar 1 meter ini kita kasihkan burukan berupa pedel atau batu kapur kalau di Kabupaten Tuban ini. Berarti perubahannya dari sebelum dapat bantuan sama sekarang itu gimana? Ya alhamdulillah ya banyak, terutama kalau banjir, kalau biasanya kalau tidak ada temboknya itu jalan terkikis, jadi boremnya aja tidak ada, jadi tinggal aspal. Sekarang setelah ada tembok penahan jalan ini, jalan menjadi lebar, transportasi menjadi lancar. Ya. Berarti ini sampai mana nih Pak? Jauh? Sana, sampai ini belok sana, sampai sana sekitar 80 meter, jadi total 115 meter. Oke, kita bisa lihat-lihat Pak. Monggo. Panjangnya. Iya. Berarti dari luapan Bengawan Solo itu kira-kira berapa sering Pak untuk air meluapnya? Tidak mesti, tergantung kalau cuacanya ekstrim, 1 tahun bisa 3 kali sampai 4 kali. Tapi kalau cuaca normal, terkadang juga nggak banjir, cuman
di Bengawan aja. Ini pohon apa nih Pak? Ini di sini penghasilan masyarakat juga ini dari kebun belimbing, Oh, buah belimbing dan jambu biji. oh iya. Iya. Berarti pengerjaannya ini dilakuin sama berapa banyak keluarga Pak? Sesuai dengan program padat karya, jadi kita mempekerjakan 80 orang pekerja, terutama warga yang kurang mampu. Sesuai dengan program padat karya, jadi kita mempekerjakan 80 orang. Kita kerjakan dan bersamaan, jadi sambil kerja bakti tapi dapat honor. Iya. Gitu. Manfaat ganda yang diterima masyarakat ini masih dirasakan hingga kini karena masyarakat yang ikut terlibat membangun juga turut menjaga serta merawat hasil pembangunannya. Dengan adanya koordinasi dengan pemerintah desa, memang kami sebagai masyarakat benar-benar mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Harapan kami, janganlah proyek ini tinggal di sini saja. Saya mengharap berkelanjutanlah yang saya harapkan sebagai warga masyarakat kecil. Menjelajah desa-desa di Kabupaten Tuban ini, saya menemui banyak sekali cerita dan pemandangan yang menyenangkan. Seperti dalam perjalanan saya ke desa Gerabakan ini. Di tengah suasana pedesaan yang berada di dataran tinggi ini, saya menjumpai ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok BPK Taylor. Di dusun Kelampean ini sedang sibuk menjahit. Assalamualaikum Mbak Tun. Sambil kerja, silakan. Rekan Akar, sekarang aku lagi ada di Desa Gerabakan. Di sini adalah desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aku langsung mau tahu nih Mbak Tun, dapat bantuan apa aja nih Mbak? Pertama kali kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban. Kita diberi niki jahit 20 unit dan pelatihan selama 3 hari. Juga ada pas pelatihan 3 hari niku juga diberi perlengkapan jahit, ada kain, ada gunting, ada apa itu dan sebagainya. Berarti manfaatnya dari bantuan ini sebelum sama sesudahnya apa tuh? Ya, manfaatnya banyak sekali Mbak. Dulunya kita ibu-ibu yang cuma masak, bersih-bersih, ngomong. Sekarang kita mempunyai kesibukan dengan menjahit, membuat baju, membuat dompet, membuat masker. Dan biasanya juga ibu-ibu ini kalau mau hari raya kan beli baju. Biasanya kan kalau mau hari raya itu baju kan mahal gitu Pak ya. Dengan adanya pelatihan ini ibu-ibu bisa membuat baju sendiri. Jadi kita maksimalkan untuk membuat baju. Jadi nggak usah beli. Iya, mantap itu. Terus harapannya ke depannya gimana tuh? Untuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Ketenagakerjaan, kita berharap kemarin kan kita cuma membuat baju, terus bawan. Kita kalau bisa ya diberi pelatihan lagi, ngatakanlah Mbak, diberi pelatihan membuat jas, membuat celana, gitu. Terus kalau misalnya ini memang tempat kerjanya di sini untuk ngerjain semua produksinya? Iya Mbak, untuk sementara ini kita berada di rumah saya dulu. Karena kita membuat tempat, tapi belum jadi Mbak. Ya, kita berharap kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan, ya kita minta bantuannya untuk bisa menjadikan rumah yang akan kita jadikan tempat untuk menampung semua mesin ini. Jadi memang udah ada tempatnya ya, udah dilokasikan ya? Udah Mbak, tinggal kurang dindingnya aja, itu yang belum jadi. Oke, berarti semoga semua cita-citanya, semua harapannya dikabulin ya. Amin. Ya wes, berarti dilanjut lagi kerjanya. Oh ya Mbak, makasih.
Lagi-lagi, saya dibuat turut gembira melihat ekspresi ibu-ibu yang perlahan namun pasti telah merasakan manfaat program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terbayang kebahagiaan anak-anak yang menerima baju baru hasil jahitan ibunya. Lalu, si ibu yang tadinya hanya beraktivitas di rumah, kini telah memiliki penghasilan berkat bantuan program Kemnaker RI ini. Sungguh, ini merupakan pengalaman menggembirakan. Sobat Naker, masih di Tuban. Kali ini langkah kaki saya menuju ke desa Rejeng Ledok. Sebuah desa yang dikelilingi dengan tanah berbatu ini, mayoritas penduduknya adalah bertani jagung dan palawija. Untuk mendukung petani yang tergabung dalam kelompok tani Ledok Makmur ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI memberi program bantuan tenaga kerja mandiri. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, para petani dapat lebih produktif dan mandiri. Rekan Naker, sekarang aku lagi di Desa Ngrejeng bareng Pak Kado Sroptakin. Di sini desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pak, di sini dapat bantuan apa aja nih, Pak? Ya, kami mewakili dari teman-teman kelompok Ledok Makmur ini. Kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berupa alat tani. Yang berupa yaitu alat-alat pertanian dan beberapa ada 3 hari pelatihan. Nah, itu termasuk alatnya hand traktor dan alat-alat hand sprayer. Dan dari 20 anggota kami itu masing-masing mendapatkan 1 hand sprayer. Wah, berarti manfaatnya bagi kelompok tani di sini gimana? Ya, alhamdulillah dari kelompok kami itu berterima kasih sekali kepada Bapak tim Kementerian Republik Indonesia karena dulu kami menggunakan alat semprot itu menggunakan manual. Nah, tapi sekarang dengan bantuan ini kami bisa menyemprot dengan alat-alat yang lebih canggih lagi, yaitu pakai baterai. Ya. Berarti membantu sekali ya? Ya, membantu sekali untuk warga kami yang mendapatkan ini. Perbandingannya dari sebelum sama sesudah mendapatkan bantuan itu apa? Ya, untuk menghemat tenaga. Yang awalnya manual itu lambat, kalau sekarang bisa cepat. Untuk memanfaatkan alat-alat yang sudah diberikan itu gimana, Pak? Nah, untuk hand sprayernya itu kita akan menggunakan secara mandiri. Kalau untuk hand traktor itu nanti kita akan menggunakan secara bergantian. Dan bagi yang menggunakan dari anggota kelompok kami itu harus menyisihkan kas 50.000 per hari. Tapi itu lebih ringan daripada sebelumnya. Kita itu menyewa setiap hari itu 250 per hari. Ya. Kalau sekarang kan dengan bantuan ini kita cuma menyisihkan sebagian kas untuk nanti kalau ada kerusakan. Iya. Wah, bagus banget ya, berarti sangat membantu ya. Iya, sangat membantu sekali. Nah, yang terakhir harapannya nih Pak, harapan ke depannya gimana? Kalau harapan kami sebagai kelompok untuk pertanian, kami mengharapkan bantuan berikutnya, Bu. Karena gini, dari warga kami 180 kakak, maaf, itu yang mendapatkan cuma 20 kakak aja. Kan banyak yang belum. Nah, biar kita bisa memeratakan untuk alat pertanian ini, yang terutama yaitu hand sprayer. Kan semua itu setiap warga itu membutuhkan alat tersebut. Karena mayoritas penduduk kami ini termasuk petani semua. Oke, berarti aku mau lihat-lihat nih Pak, yang kerja itu di mana nih Pak? Iya, di situ. Oh, ayo kita ke sana yuk. Halo Pak. Halo. Lagi ngapain nih Pak? Ini Bu, lagi beresin roda kebun. Nah, lagi bajak nih. Ini dengan Bapak siapa? Pak Komandar.
Bapak Komander, gimana perasaannya Pak udah dapat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja? Ya sangat senang lah. Terima kasih untuk kementerian ya sudah membantu petani, ya, khususnya yang ada di Rejeng Ledok ini. Manfaatnya buat para petani di sini gimana? Dari sebelum dibantu sama sesudah dibantu? Sangat membantu sekali lah. Karena dulu petani sini kan cuma mengandalkan sewa, kan sekarang dapat alat bantuan yang sangat berarti sekali. Harapan ke depannya gimana nih? Harapan kita khususnya untuk petani di sini, kalau bisa ya tahun-tahun depan dapat atau bisa beli bantuan kembali untuk alat pertanian, dan khususnya kalau bisa itu untuk jalan pertanian. Kan di sini itu minim sekali untuk jalan pertanian. Sangat sulit, masih sulit untuk masuk. Kalau bisa itu permintaan khususnya saya untuk mewakili teman-teman petani di sini. Siap, oke. Berarti silahkan dilanjut lagi Pak. Ya, aku mau lihat-lihat ke desa sebelah lagi. Iya. Terima kasih Bu ya. Seperti harapan warga bahwa ke depan akan ada bantuan lainnya. Bantuan yang telah dikucurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini juga harus dioptimalkan pemanfaatannya. Semangat dan kerjasama para anggota kelompok Ledok Makmur juga harus berbagi manfaat kepada warga desa lain yang belum memperoleh bantuan. Dengan demikian, kemandirian anggota akan mendatangkan manfaat lain bagi sesama warga desa. Isu ketenagakerjaan merupakan isu yang sangat strategis. Isu ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pihak. Salah satu isu tenaga kerjaan yaitu angka pengangguran terbuka. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan atau menurunkan angka pengangguran terbuka, kami dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Salah satu stimulus atau cara untuk mengatasi permasalahan pengangguran terbuka, kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019, Kabupaten Tuban dipercaya oleh Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan 9 paket bantuan pemberdayaan tenaga kerja mandiri, serta 3 paket bantuan padat karya infrastruktur. Kita berikan dan kita sebar di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Dengan harapan pemberdayaan tenaga kerja mandiri tersebut bisa mengurangi angka pengangguran terbuka yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Dengan adanya kegiatan pelatihan TKM atau tenaga kerja mandiri tersebut diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kelompok tersebut. Dan terakhir, perjalanan saya adalah ke Pantai Kelapa. Di sini saya menikmati keindahan alam pantai di bawah rindangnya pohon-pohon kelapa yang menghiasi pantai. Tentu saja perjalanan ini makin berkesan dan menyenangkan. Semangat kerja sepertinya melekat dalam diri warga Tuban, sehingga dukungan program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia makin menampakkan hasilnya dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban ini. 30 menit sudah saya menemani Anda rekan-rekan. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan tenaga kerja di seluruh Indonesia makin sejahtera. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri, sampai jumpa.